Jadi ada seorang wanita yang disuruh dandan atau make up cantik banget nih oleh pacarnya. Wanitanya ini mengira kalau dia bakalan diajak jalan-jalan untuk shopping nih sama lakinya. Yang wanitanya ini tidak ketahui adalah lakinya itu tidak ngajakin dia untuk jalan-jalan, melainkan untuk menguburnya hidup-hidup. Begini ceritanya. Pada tahun 2005, ada seorang wanita bernama Michalina Lewandowska berusia 21 tahun tinggal di sebuah desa yang ada di negara Polandia Barat. Michalina sehari-harinya bekerja sebagai kasir dan juga pelayan gitu di sebuah toko milik kedua orang tuanya. Pas lagi bekerja begini, Michalina melihat ada satu orang pelanggan, satu orang pria yang kelihatannya good looking banget nih, masuk dan berbelanja di tokonya. Dan bener banget, pas lagi berbelanja ini, satu orang pelanggan ini ternyata ngajakin kenalan dong. Diketahui ya, pria ini bernama Marcin Kasperzak, berusia 19 tahun dan dia ternyata berasal dari negara Inggris. Marcin kayak bercerita gitu kalau dia lagi liburan nih dan pas lagi jalan-jalan di toko, dia kayak terpesona dan tertarik gitu kepada Michalina. Jadinya dia beranikan diri untuk berkenalan. Ya udah deh, semenjak mereka berdua berkenalan, Michalina dan Marcin menjadi akrab banget. Mereka yang tadinya berteman sekarang berubah menjadi berpacaran, dan pacarannya itu mesra banget. Bahkan saking Marcin itu bucin sama Michalina, dia sampai nggak mau pulang ke negara Inggris. Dia malah memperpanjang visanya untuk bisa stay lebih lama di Polandia. Nah, puncak dari kemesraan mereka berdua adalah pada tahun 2006, Marcin kayak bertekuk lutut gitu di depan Michalina sambil juga membuka kotak kecil berisi cincin berlian. Marcin waktu itu bilang, "Mau nggak kamu menikah denganku?" Dengan senang hati, Michalina menjawab, "Kuilah." Ya udah deh, dengan cincin berlian ini, Marcin dan Michalina sekarang resmi bertunangan. Sampai beberapa momen setelah bertunangan, Marcin dan Michalina berdiskusi gitu perihal masa depan dari hubungan mereka. Nah, hasil dari diskusinya adalah mereka berdua sepakat untuk pindah ke negara Inggris, memulai kehidupan baru di sana dan juga berkeluarga di sana. Setahun setelah kepindahan mereka, tepatnya pada tahun 2007, Michalina diketahui telah hamil. Pas ini Marcin dan Michalina itu bahagia banget karena mereka berdua emang mendambakan kehadiran anak. Ya udah deh, sekitaran pada tahun 2008, Michalina melahirkan anak laki-lakinya yang pertama nih, yang dia beri nama Jacob. Sayangnya, semenjak kelahiran Jacob, Marcin berubah menjadi semakin aneh. Sedikit informasi ya, jadi pada dasarnya hubungan Marcin dan Michalina itu emang terbilang mesra. Tapi namanya juga relationship, ada momen dimana hubungannya itu mesra banget dan juga pahit banget. Pas lagi pahit-pahitnya begini, somehow Marcin itu bakalan kabur dari masalahnya dengan alasan nge-gym. Bisa dibilang Marcin menjadikan olahraga atau nge-gymnya sebagai pelarian dari masalah kehidupannya. Bahkan selain nge-gym 5 kali seminggu, Marcin juga mengonsumsi protein dosis tinggi dan juga steroid. Nah, dikarenakan steroid menyebabkan perubahan hormon, Marcin menjadi orang yang temperamen, mudah marah, mudah tersinggung. Pokoknya moodnya itu kayak senggol bacok. Ditambah lagi dikarenakan tubuhnya Marcin sekarang menjadi berotot, dia mulai tuh tebar-tebar pesona atau genit ke cewek-cewek yang ada di gym. Hal ini pastinya diketahui oleh Michalina, yang pastinya menjadi masalah lagi. Marcin kabur lagi dari masalahnya, Marcin nge-gym lagi, tebar pesona lagi, ketahuan lagi, masalah lagi, begitu aja terus. Bisa dibilang masalahnya Marcin dan juga Michalina ini udah kayak lingkaran setan yang gak ada habisnya. Sampai pada bulan Mei tahun 2011, atau setelah 3 tahun Marcin dan Michalina melakukan perang dingin, muncullah sebuah ultimatum. Michalina waktu itu bilang,
Aku mau balik aja ke Polandia. Lebih detailnya, Michalina bilang kalau dia udah nggak tahan dengan hubungannya. Dia lebih memilih untuk berpisah dan membatalkan pertunangan mereka. Yang Michalina minta cuma satu, yaitu hak asuh anak mereka yang namanya Jacob itu jatuh ke tangannya Michalina. Bisa dibilang Michalina ingin pulang ke Polandia sambil juga membawa Jacob. Di sisi lain, Marcin jelas nggak terima dong karena dia juga pengen nih mengasuh Jacob. Nah, sesuai rutinitas, Marcin dan Michalina mulai ribut lagi nih. Tapi untuk ribut yang kali ini, Michalina itu udah nggak peduli. Kayak terserahlah lo mau bacot apa, intinya gua mau bawa anak gua ikutan pulang. Dirasa dengan adu bacot itu udah ngemempan, ya udah deh, Marcin akhirnya menyiapkan rencana lain. Jadi pada tanggal 28 Mei tahun 2011, Marcin tiba-tiba aja mengajak Michalina buat jalan-jalan untuk shopping. Namanya juga cewek ya. Cewek mana sih yang gak seneng diajakin jalan-jalan shopping? Dan ya udah deh, Michalina waktu itu dandan sambil juga bersiap-siap. Pas lagi make up begini, Michalina sempat berpikir, oh mungkin Marcin udah berubah, mungkin dia pengen balikan, mungkin sekarang kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Ya udah deh, Michalina pakai baju terbaiknya, dandan sampai cantik, make up, bahkan juga gak lupa nih pakai cincin berlian pertunangan mereka. Tapi pas Michalina keluar kamar dan udah siap untuk pergi nih, dia ngeliat Marcin lagi berdiri berduaan gitu, lagi ngobrol dengan laki-laki lain. Marcin yang melihat Michalina kayak bilang, kenalin, ini teman aku, namanya Patrick Boris. Dia bakalan ikutan shopping juga bareng kita. Michalina jelas bingung dong, kayak maksudnya apa nih? Kita bakalan jalan shopping bertiga gitu? Kirain kita bakalan jalan berdua. Ini konsepnya gimana ya? Masih dalam kebingungan, Marcin kayak mengeluarkan satu benda dari balik punggungnya dan memperlihatkannya ke Michalina. Bendanya ini ternyata adalah taser atau stun gun, sebuah alat atau senjata yang bertujuan untuk menyetrum seseorang. Nah, sambil memamerkan tasernya, Marcin bilang, aku mau ngetes alat ini ke kamu. Dan tanpa bisa berkutik, Marcin tiba-tiba aja langsung menyerang Michalina menggunakan tasernya. Nah, dikarenakan Marcin adalah si paling nge-gym dan juga si paling nyetrum, Michalina tidak bisa berkutik. Ditambah lagi Patrick juga ikutan tuh mukulin Michalina. Dan karena nggak bisa melawan sama sekali, Michalina pada akhirnya hilang kesadarannya. Pas ini Marcin dan Patrick langsung mengambil tali dan mengikat tuh tali dan juga tangannya Michalina. Mulutnya juga ditutup rapat-rapat menggunakan lakban. Setelah itu mereka berdua langsung menggotong Michalina ke dapur, membungkusnya dengan plastik sampah hitam yang besar banget, lalu dimasukin lagi ke dalam sebuah dus bekas oven yang besar dan juga tebal. Sekiranya dusnya ini udah dilakban dan tertutup rapat, Marcin dan Patrick gotong nih dusnya itu yang berisi Michalina ya, itu ke bagasi mobil mereka. Lalu pergi tuh entah kemana. Nah, di perjalanan Michalina tiba-tiba aja terbangun. Ternyata pada saat dia dikeroyok sama Marcin dan Patrick, bahkan juga disetrum ya berkali-kali menggunakan taser, dia tidak meninggal. Dia hanya pingsan aja. Pas terbangun, Michalina melihat kalau sekelilingnya itu gelap atau remang-remang gitulah. Tapi dia cepat paham kalau dia sekarang lagi ada di dalam sebuah bungkus yang lagi dibawa menggunakan mobil. Pas ini Michalina berpikir, mungkin Marcin dan Patrick mengira kalau aku sudah mati dan ingin membuang jenazahku. Ya udah deh, daripada mati beneran, Michalina itu mengatur strategi. Dia kayak berpura-pura mati aja nih sampai sekiranya udah dibuang sama Marcin dan Patrick, lalu baru deh dia berusaha kabur. Gak lama kemudian, Michalina merasakan tuh kalau mobilnya sekarang kayak berhenti. Dan bener banget, beberapa momen selanjutnya Michalina mendengar suara pintu mobil terbuka, suara pintu bagasinya juga keangkat, dan merasakan tuh kalau dusnya itu kayak lagi digotong. Ingat ya, Michalina ini kan pura-pura mati di dalam dus dan juga terbungkus sama plastik sampah. Jadinya dia nggak tahu nih kalau sekarang dia tuh lagi mau dibawa kemana. Walaupun begitu, pas lagi digotong gini, dia bisa mendengar obrolannya Marcin dan juga Patrick. Dalam satu obrolannya, Marcin sempat bilang, gua benci banget sama dia selama 4 tahun ini.
Makanya gua buat dia gak bisa melihat lagi anaknya. Marcelina yang mendengar obrolan ini pastinya sedih dong, karena ternyata pacarnya dia, tunangannya dia, atau bahkan ayah dari anaknya ternyata selama ini membenci dia dan ingin menghabisi dia. Beberapa momen selanjutnya, Michelina bisa merasakan tuh kalau Marcin dan Patrick kayak meletakkan dusnya ke tanah. Nah, yang Michelina nggak tahu adalah pada momen ini ternyata Marcin dan Patrick kayak memasukkan dusnya ke dalam lubang yang ada di tanah. Setelah dusnya mereka masukin, mereka tumpuk dusnya itu menggunakan kayu pohon yang beratnya kurang lebih sekitaran 40 kg. Baru deh untuk finishingnya, Marcin dan Patrick mengubur dusnya yang berisi Michelina dengan tanah. Bisa dibilang pada momen ini Marcin dan Patrick mengubur Michelina hidup-hidup. Di sisi lain, Michelina sebenarnya sadar kalau dia sekarang lagi dikubur hidup-hidup nih oleh Marcin dan juga Patrick. Walaupun begitu, Michelina masih tetap mesti berpura-pura mati, karena kalau dia sekarang bangun dan melawan, dia tahu dia bakalan kalah, nggak bisa menang melawan si paling nge-gym dan juga si paling nyetrum. Mau nggak mau, walaupun Michelina sekarang lagi dikubur hidup-hidup, dia mesti terima dulu aja nih demi bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Nah, beberapa menit kemudian setelah dirasa nggak ada lagi suara tanah ataupun suara dari Marcin dan juga Patrick, Michelina mulai berusaha nih buat bergerak. Waktu itu hal pertama yang dia lakukan adalah mengatur nafasnya, karena dia sadar betul kalau sekarang dia tuh lagi ada di dalam plastik yang ada di dalam dus yang dikubur juga di dalam tanah. Oksigen menjadi hal yang sangat krusial, karena kalau dia kehabisan nafas, selesai sudah. Maka dari itu Michelina mulai menghemat nih nafasnya. Lalu hal kedua yang mesti dia lakukan adalah melepas ikatan di kaki dan tangannya. Awalnya Michelina kesulitan ya melepas ikatannya, tapi dia keingat nih dengan cincin berlian yang diberikan oleh Marcin. Sebagaimana yang lo ketahui, berlian adalah salah satu benda paling keras yang ada di dunia ini, yang juga bisa menjadi benda yang tajam. Ironisnya, walaupun Marcin yang mengubur Michelina hidup-hidup, justru malah cincin berlian pemberian dari Marcin lah yang menyelamatkan Michelina. Waktu itu Michelina mulai tuh memotong tali ikatan menggunakan cincin berlian, lalu dia cobek juga tuh plastik dan juga beberapa lakban yang ada di dalam dusnya. Nah, walaupun kaki dan tangannya Michelina sekarang udah lepas, dia belum bisa bernafas dengan lega. Literally karena dia masih di dalam dus yang dikubur di dalam tanah. Pas ini Michelina berusaha tuh mendorong ke atas dusnya, dia berusaha untuk keluar nih, tapi dia ngerasa berat banget. Kayak dusnya ini tuh sama sekali gak bergeming atau bergerak sedikit pun. Michelina coba tuh robek dan juga gali-gali kardusnya dan juga tanahnya nih ya, menggunakan tangan dan juga cincin berliannya. Pas dusnya berlubang, di momen inilah Michelina baru tahu kalau dusnya ternyata ditimpa sama batang pohon yang besar banget. Ya udah deh, Michelina coba robekin, gali-gali dan juga buat lubang di sisi kardus lain, di sisi lain lah pokoknya yang tidak tertimpa oleh pohon. Nah, setelah lama menggali dari bawah tanah, muncul tuh tangan yang gak lama kemudian kepalanya Michelina keluar dari dalam tanah. Di momen inilah Michelina berhasil lolos dari tanah yang menguburnya hidup-hidup dan juga pada akhirnya bisa bernafas lega. Pas Michelina keluar dari dalam tanah, dia ngeliat sekelilingnya dan ternyata sekelilingnya adalah hutan yang gelap gulita. Michelina lalu mulai pelan-pelan berjalan nih ya, entah ke arah mana, karena hal ketiga yang mesti dia lakukan adalah mencari pertolongan supaya dia bisa diselamatkan. Nah, pas lagi jalan-jalan di tengah hutan, dia mendengar ada suara musik gitu dari kedalaman hutan. Michelina coba ikutin dong suara musik ini dan ternyata di kejauhan itu dia ngelihat ada sebuah bangunan yang ada banyak lampu-lampu gitulah, kayak bar yang letaknya di tengah hutan. Melihat hal ini, harapan hidupnya Michelina itu semakin tinggi lagi karena dia sadar nih ya, di bangunan tersebut pasti ada manusia yang bisa dimintain tolong. Ya udah deh, Michelina jalan pelan-pelan tuh ya ke arah bangunan yang lagi nyetel musik gede banget. Pas lagi OTW, Michelina ngeliat ada sebuah jalan raya yang di ujungnya itu kayak ada lampu mobil. Di momen inilah Michelina langsung berdiri di tengah jalan, melambaikan kedua tangan
tangannya sambil juga berteriak meminta tolong. Dan bener banget, orang random yang lagi mengendarai mobil itu langsung menghentikan mobilnya dan membawa Michelina ke rumah sakit. Di sana, selain diberikan pertolongan medis, Michelina menceritakan apa yang baru saja terjadi terhadap dirinya kepada dokter dan juga polisi yang udah standby. Dan demi bisa benar-benar menyelamatkan hidupnya, hal keempat yang Michelina lakukan adalah melaporkan Marcin dan Patrick ke polisi. Selang 1 jam dari laporan Michelina, Marcin dan Patrick langsung ditangkap oleh polisi di kediamannya masing-masing. Pada saat diinterogasi, Marcin dan Patrick dengan kompak bilang kalau mereka emang gak ada niatan untuk menghabisi Michelina. Mereka kayak bilang kalau niat mereka adalah ingin memberikan pelajaran untuk Michelina dengan cara menguburnya hidup-hidup. Niatan mereka mah setelah semalaman dikubur hidup-hidup, Michelina bakalan digali lagi dengan harapan Michelina bakalan jerak. Walaupun begitu, polisi nggak langsung percaya dengan ceritanya Marcin dan Patrick. Terlebih lagi pada saat tahap investigasi ya, polisi dengan mudahnya mendapatkan bukti bahwa Marcin dan Patrick memang sudah berencana untuk menghabisi Michelina. Beberapa buktinya adalah setelah mengubur Michelina hidup-hidup, Marcin mengambil kartu ATM-nya Michelina dan menguras semua uang tabungannya Michelina. Lalu juga taser yang digunakan Marcin dan Patrick sebenarnya adalah taser yang mereka udah modif supaya nyetrumnya itu kencang banget yang berpotensi bisa menghabisi nyawa seseorang. Terlebih lagi pada saat rumahnya Marcin digeledah, polisi menemukan adanya bahan peledak ilegal yang diduga bakalan dia gunakan untuk membakar atau bahkan meledakkan Michelina. Bisa dibilang sejauh bukti yang ditemukan, Marcin sebenarnya emang udah berencana untuk menghabisi Michelina. Atas perbuatannya, Marcin divonis hukuman penjara selama 24 tahun, sedangkan Patrick dihukum penjara juga selama 4,5 tahun. Sementara itu, Michelina pada akhirnya bisa balik lagi nih ke Polandia bersama dengan anaknya yang bernama Jacob dan membesarkan dia di sana. Nah, buat lo yang sekiranya mau dikasih hadiah iPhone sama gadun lo, please tukar tambah aja dengan cincin berlian. Siapa tahu cincin berliannya nanti bisa menyelamatkan lo dari kematian.